Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan saat ini kita telah memasuki bab kedua, yaitu kita belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, dari kata eksplanasi ini diambil dari bahasa Inggris yaitu explain. Nah, explain itu artinya atau dalam bahasa Indonesianya berarti menjelaskan, benar ya. Explain, menjelaskan. Berarti di sini teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan. Nah, dari kata menjelaskan berarti dia akan mendetailkan sesuatu hal dalam sebuah tulisan. Lebih jelasnya kita ke halaman berikutnya. Apa sih teks eksplanasi ini? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Nah, ini ya dari kata menjelaskan. Nah, proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial atau di sini budaya. Nah, jadi seperti artinya explain itu tadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena. Fenomena itu apa sih? Nah, biasanya kadang kalau di televisi kamu kan mengetahui kata fenomenal gitu kan ya. Nah, apa? Ya betul, kejadian atau peristiwa. Kejadian atau peristiwa yang jarang atau tidak umum terjadi. Nah, itu adalah fenomena. Jadi suatu peristiwa yang jarang atau tidak umum terjadi berupa kejadian alam, fenomena alam ini lebih bersifat sebuah bencana alam ya. Contohnya itu adalah banjir, tsunami, ya betul, apalagi? Ya, tanah longsor dan yang lain. Nah, kalau yang kedua adalah fenomena sosial. Nah, ini fenomena sosial. Fenomena sosial ini berhubungan dengan antar manusia, ya, dengan antar manusia. Jadi di situ kadangkala suatu kejadian yang tidak umum atau jarang terjadi di antar manusia. Bisa juga di situ ada perselisihan, pertengkaran, pertikaian atau hal yang lain yang berhubungan antar manusia. Kemudian yang berikutnya bisa fenomena budaya. Nah, fenomena budaya, namanya budaya ini berhubungan dengan adat istiadat. Contohnya ya, kalau ada budaya ngaben atau bakar jenazah, bakar mayat yang dilakukan di daerah Bali ya. Itu kan suatu kejadian yang tidak umum atau jarang terjadi kan ya. Jadi itu bisa disebut dengan fenomena budaya. Nah, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi setelah pengertiannya tadi. Ciri-cirinya itu seperti apa sih teks eksplanasi? Kenapa disebut teks eksplanasi? Di sini ada 4 ya. Yang pertama, nah, teks eksplanasi itu berisi informasi, di situ ada penyebabnya, kemudian diakhiri dengan akibat. Nah, sebab akibat itu kan jadi satu. Penyebabnya bagaimana? Contohnya itu tadi kalau seperti fenomena alam ya, sebabnya itu contohnya fenomena alam banjir lah. Sebabnya itu apa banjir tersebut? Kenapa kok bisa banjir? Di situ dituliskan dalam teks eksplanasi. Kemudian berakibat apa banjir? Nah, itu adalah ciri dari teks eksplanasi. Yang kedua, nah ini ya yang jelas tadi itu kalau namanya teks eksplanasi itu berisi fenomena alam atau sosial atau budaya. Nah, ini
Ini harusnya urutan pertama ya, ini tadi ya. Nah, selanjutnya, nah ini. Selanjutnya yang nomor 3, memuat informasi yang bersifat ilmiah. Nah, di sini karena berbicara tentang fenomena alam ya. Jadi seumpama di sini teks eksplanasinya contohnya mengenai hujan asam. Nah, hujan asam akan kita temui kata-kata yang bersifat ilmiah seperti hujan asam. Itu kan kata asam itu adalah kata ilmiah ya yang memiliki arti. Nah, atau hal yang lain. Nah, atau di sini selain kata ilmiah juga ada istilah seperti kata ngaben ya, fenomena budaya seperti kata ngaben. Ngaben itu kan memiliki arti apa sih ngaben itu? Nah, itu adalah memuat informasi bersifat ilmiah atau istilah. Selanjutnya yang keempat, memuat informasi fakta dan kenyataan. Teks eksplanasi ini berbicara suatu hal yang benar-benar terjadi, berbicara suatu hal yang nyata. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Yang pasti ya hubungannya dengan ilmiah. Apapun yang bersifat ilmiah pasti adalah suatu kenyataan. Nah, itu cirinya. Kemudian kita akan masuk ke struktur atau bentuk atau susunannya. Susunannya bagaimana ya? Nah, dalam sebuah teks yang jelas, setiap teks itu selalu ada judul. Ya, itu judul. Nah, judul adalah topik fenomena yang dibahas. Maaf ya, ini nggak ada L-nya seharusnya. Ya, topik fenomena yang dibahas. Nah, seumpama di situ mengenai tanah longsor ya, biasanya judulnya ya tentang tanah longsor gitu. Nah, yang kedua, pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu apa? Penjelasan atau pengertian topik yang dibahas. Nah, contohnya tadi tanah longsor ya. Berarti di paragraf awal atau yang kita sebut dalam struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum ini, dia menjelaskan tanah longsor adalah, nah dijelaskan apa sih tanah longsor itu. Nah, di situ. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Nah, setelah dijelaskan topik yang dibahas, maka di situ diuraikan mengenai penyebab tanah longsor tersebut berikut dengan akibatnya. Nah, di sini ya. Dan yang pasti ini adalah tulisan yang benar-benar sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada. Yang terakhir, interpretasi. Ya, jelas ya, interpretasi itu adalah paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, ini selalu ada ya, penutup itu selalu berisi kesimpulan, interpretasinya. Itu strukturnya. Kemudian di sini kita bicara mengenai kebahasaan. Nah, kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu teks eksplanasi selalu menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, jelas ya, karena sesuai dengan ciri dan strukturnya tadi. Jelas di sini ada konjungsi yang menunjukkan kausalitas, atau di sini kausalitas itu dalam arti kata sebab akibat. Nah, kata penghubungnya apa ya? Jelas ya, sebab, akibat, karena, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua, nah, menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis itu apa? Ya betul, urutan waktu. Apa saja konjungsi kronologis? Kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Ini yang sering kita temui dalam teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, maaf ya ini 3. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomenal. Kata benda ya di sini ya. Jadi dalam teks eksplanasi kita akan menemui kata benda, dan jarang atau bahkan tidak ada kecuali kalau fenomenal sosial ya, itu
kita akan merujuk kepada kata ganti orang ya. Nah, itu kata bendanya itu banjir, sampah, kemiskinan itu adalah kata benda yang menuju pada jenis fenomenal tersebut. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini ya, ini 4 ya nak ya. Kata istilah atau kata teknik atau istilah sesuai topik. Nah, sesuai topik ya, dalam hal ini dicontohkan kalau topiknya mengenai pandemi saat ini itu pasti kita akan tertulis istilah prokes, PPKN, COVID-19 lah ini. Nah, itu kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari penjelasan menyeluruh mengenai teks eksplanasi ya. Di sini saya ulangi, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, kemudian struktur atau susunannya sampai dengan kebahasaannya atau bahasa apa saja yang kita temui dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian perbanyak referensi pengetahuan mengenai teks eksplanasi ya, bisa di buku paket yang sudah dibagi, LKS yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan media cetak lainnya yang mungkin kamu akan mencari model teks eksplanasi yang lain, bisa kamu cari di media cetak ya, di buku-buku lain selain yang dapat dari sekolah, ataupun kamu bisa browsing di internet. Nah, untuk contohnya kamu baca teks eksplanasi yang ada di LKS, kemudian kamu bandingkan dengan penjelasan saya di situ. Nah, untuk tanya jawab kita akan adakan meet sesuai dengan jadwal yang akan saya berikan ya. Demikian anak-anak penjelasan mengenai teks eksplanasi. Bila ada pertanyaan silakan WA. Saya akhiri. Selamat belajar, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.